terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Hidup bersyukur, topik selanjutnya dari pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah beriman kepada Tuhan, harus hidup di dalam rasa syukur. Nah, yang pertama mari kita pahami dulu apa artinya bersyukur. Jadi kalau bersyukur itu sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam. Bersyukur itu tidak hanya sekedar ungkapan terima kasih. Karena bersyukur itu adalah satu ungkapan yang kita sampaikan kepada Tuhan baik dalam keadaan suka dan duka. Artinya, kalau kita berterima kasih ya karena keadaan tertentu, tetapi bersyukur itu lebih dalam pemahamannya karena tidak dibatasi oleh situasi apapun, tetapi bisa diungkapkan dalam keadaan suka maupun duka. Itu makanya bersyukur itu hanya kita sampaikan kepada Tuhan karena pengenalan kita kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang memiliki banyak kebaikan di dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin kita tidak bisa melihat dengan mata pribadi kita. Nah, berterima kasih ini juga sebenarnya sering kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi berterima kasih pun bisa kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita atau sesama kita karena kita sudah menerima kebaikan darinya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa bersyukur itu maknanya jauh lebih dalam dari sekedar berterima kasih. Dan kita tidak pernah mengatakan syukur kepada seseorang karena dia sudah baik kepada kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberi orang yang baik kepada kita. Jadi kepada Tuhan kita bersyukur, kepada orang itu kita mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Nah, jadi ada satu hal yang berbeda di sana, bagaimana ungkapan syukur itu hanya kita sampaikan kepada Tuhan. Dan ungkapan syukur itu lebih dalam dari hanya sekedar terima kasih karena kita sudah memperoleh sesuatu. Tapi rasa syukur itu bisa kita sampaikan dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Apa yang menjadi rasa syukurmu saat ini? Apa yang dapat kau syukuri dalam hidupmu saat ini? Nah, sering sekali ini menjadi pertanyaan yang sedikit sulit kita jawab. Mengapa? Karena apalagi dalam situasi seperti ini ada banyak hal mungkin yang menghalangi kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang jauh lebih baik daripada kita, maka kita akan kesulitan untuk bersyukur. Atau kalau kita mengingat kembali keinginan-keinginan kita yang banyak sekali tidak terpenuhi, maka akan semakin sulit bagi kita untuk bersyukur. Tetapi di dalam Tuhan ada hal yang patut kita syukuri senantiasa. Apa hal itu? Nah, mari kita lihat hal yang paling mendasar untuk kita syukuri di dalam hidup ini adalah bersyukurlah karena kita masih hidup. Nah, ini ya. Jadi ketika tidak ada hal yang bisa kita syukuri, mungkin keadaan ekonomi, mungkin kondisi fisik, mungkin situasi yang begitu sulit, ketika itu menghalangi kita untuk bersyukur kepada Tuhan, ada satu alasan untuk kita masih tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah karena masih memiliki hidup. Mengapa begitu? Karena begitu berharganya hidup itu diberikan Tuhan kepada kita. Hidup itu adalah anugerah. Dan hidup itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada orang yang bisa memberikan hidup kepada kita kecuali Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup, artinya Tuhan masih menunjukkan anugerah yang besar di dalam kehidupan kita. Nanti bisa kamu baca di Mazmur 138. Kemudian kalau kita masih hidup, artinya masih ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang kita impikan. Ya, tanpa hidup tidak ada hal yang dapat kita lakukan. Jadi, kalau kita ingin menikmati hal-hal yang kita impikan, ya, selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk itu. Walaupun soal terjadi atau tidak, kembali lagi itu adalah bagaimana Tuhan memberikannya kepada kita. Tetapi kalau kita sudah tidak hidup,
ya. Kalau hidup itu sudah ditarik dari kita, tidak ada kesempatan lain lagi untuk memimpikan sesuatu, mengharapkan sesuatu, atau menginginkan sesuatu. Tapi ketika kita masih hidup, kesulitan ekonomi masih bisa diperbaiki, nilai-nilai yang kurang baik masih bisa diperbaiki, atau hal-hal apa yang kita rasa perlu kita capai dalam hidup, masih ada harapan untuk itu. Itulah berharganya hidup itu. Maka ketika tidak ada hal dalam kehidupan kita ini yang rasanya seperti sesuatu yang patut kita syukuri kepada Tuhan, bersyukurlah karena kita masih hidup. Dan hidup itu adalah kesempatan untuk kita melihat banyak anugerah Tuhan yang lain yang sedang disediakan bagi kita. Nah, mari kita teladani beberapa tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 kita akan membaca tentang kisah 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit. Tetapi kalau kita lihat di sini hanya satu, ya, dari ke-10 orang itu yang datang mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, dari sini bisa kita lihat sering sekali orang berharap sesuatu yang baik daripada Tuhan, ya, tetapi lupa mengucap syukur. Sehingga kadang-kadang ketika kita dalam kesulitan kita berkata, ya, aku kan dalam kesulitan, apa yang harus kusyukuri? Begitu ya. Tapi fakta dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini menunjukkan bahwa kalau kita memang tidak mengenal Tuhan dengan benar, sekalipun ada kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, belum tentu kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Faktanya 10 orang yang disembuhkan mendapat berkat jasmani daripada Tuhan, tapi hanya satu yang datang kepada Tuhan. Yang satu orang ini menunjukkan sikap penghormatan kepada Allah karena dia mengenal Tuhan dengan benar, sehingga dia mampu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diterimanya daripada Tuhan. Jadi ya, apapun keadaan kita saat ini, sebenarnya kita punya kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lihat sikap Zakheus ya di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, cerita tentang Zakheus. Kita melihat bagaimana respon Zakheus ketika Tuhan mengampuni dia dari dosa-dosanya. Zakheus yang merasa orang sangat berdosa, tidak layak diampuni dan tidak layak untuk bahkan untuk hanya menghampiri Tuhan Yesus, ya, sehingga dia dari jauh-jauh melihat-lihat Tuhan Yesus, ya, tidak berani mendekat. Tapi begitu Tuhan mengampuni dia, Zakheus memiliki rasa syukur yang luar biasa. Dia bukan hanya saja menyerahkan harta benda yang dia punya, waktu-waktu yang masih tersisa, tetapi Zakheus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi hidupnya, hartanya, segala hal yang dia punya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sebagai rasa syukur atas pengampunan yang dia berikan. Nah, kadang-kadang kita mendapat kebaikan daripada Tuhan dalam bentuk harta benda. Apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Tetapi Zakheus ya bukan hanya menerima harta benda daripada Tuhan, dia menerima satu keselamatan yang besar, dan itu dihargainya dengan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Inilah sikap orang yang mengenal Tuhan dan yang bersyukur dengan benar kepada Tuhan. Alasan orang Kristen bersyukur. Nah, mengapa kita perlu bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak sekali alasan ya. Yang pertama, alam ciptaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita untuk kita nikmati. Jadi, kita tidak melakukan apa-apa untuk memperoleh alam semesta, tapi Tuhan berikan. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita dengan memberikan alam semesta ini. Nah, ini adalah hal yang patut kita syukuri ya. Kemudian Tuhan menciptakan kita sebagai mahkota ciptaan. Dari yang tidak ada, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Dan manusia itu adalah mahkota ciptaan. Dan karena kita manusialah, maka kita bisa memiliki pemahaman untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang patut kita syukuri. Ya, jadi kalau misalnya ya dulu kita bangga menjadi manusia tetapi kurang bisa menikmati Tuhan di dalam rasa syukur kita gitu ya. Sebagai orang yang sudah percaya harusnya
memahami bahwa kita adalah mahkota ciptaan, ini adalah satu ungkapan rasa syukur yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita melalui kematian Yesus di kayu salib. Kita ini orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan mau mati di kayu salib menggantikan kita, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh keselamatan. Nah, kita orang-orang yang beriman kepada Yesus, yang sudah diberikan iman oleh Tuhan Yesus, sudah memperoleh keselamatan, dan hidup yang kekal itu diberikan kepada kita melalui kematian Yesus di kayu salib. Nah, oleh karena itu, ini adalah satu hal yang patut kita syukuri sebagai orang percaya. Semua orang bisa menikmati alam semesta, tapi tidak semua orang memperoleh keselamatan. Mengapa? Karena hanya orang-orang yang memiliki iman kepada Yesus yang memperoleh keselamatan itu. Dan kita adalah bagian dari orang yang diberikan Tuhan iman itu dalam hati kita, sehingga kita bisa melihat bagaimana Yesus mati untuk keselamatan kita. Ini adalah satu ucapan syukur yang luar biasa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan, karena kita punya kesempatan memperoleh iman yang membuat kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Yang berikutnya adalah Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan orang yang percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah simbol kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengajari kita, bahkan menjaga kita, memberi penghiburan dan menolong kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Dan ini adalah hal yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Kemudian Tuhan juga berjanji untuk datang kembali. Ya, bagi orang-orang yang beriman kepadanya, tentu ini adalah satu ucapan syukur yang luar biasa, karena Tuhan bukan hanya memberikan keselamatan, tetapi Tuhan akan memenuhi ya semua ya apa yang sudah Dia janjikan di dalam firman Tuhan, bahwa Dia akan datang untuk yang kedua kalinya dan memberikan kepenuhan kehidupan yang kekal yang kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah kenapa kita sebagai orang Kristen, orang yang beriman kepada Yesus, memiliki hak yang luar biasa, sekaligus kewajiban juga untuk kita senantiasa bisa bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara mensyukurinya? Mensyukuri hidup dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan berbagai hal. Yang pertama tentunya bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Milikilah persekutuan pribadi yang baik dengan Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, melakukan persekutuan, memuji-muji nama Tuhan, itu adalah contoh orang yang hidupnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, orang yang bersyukur kepada Tuhan akan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dan relasi itu bisa dibangun lewat doa, membaca firman, dan hidup dalam persekutuan yang benar kepada Tuhan. Membina dan membangun diri agar lebih baik. Kalau kita sudah tahu kita ini diselamatkan, kita sudah tahu Tuhan memberi banyak anugerah, termasuk hidup itu sendiri bagi kita, isilah hidup dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, ya, sehingga kita menjadi orang yang berguna bagi orang lain, secara khusus bagi Tuhan. Kemudian menolong sesama yang membutuhkan sebagai saudara. Jadi bisa jadi kebaikan yang kita miliki adalah hal yang dibutuhkan oleh orang lain, ya. Dan juga sama seperti kita juga sering membutuhkan kebaikan-kebaikan dari orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah dalam satu persekutuan, maka kita harus saling menolong sebagai saudara satu dengan yang lain, ya. Kemudian menerima segala sesuatu yang dimiliki dengan rasa syukur. Tidak perlu membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain sehingga itu menghalangi kita melihat kebaikan Tuhan. Tapi apa yang kita miliki saat ini, kesehatan, perekonomian, keluarga, atau apapun, bahkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, terimalah itu dengan rasa syukur, supaya itu bisa membuat kita melihat betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang hidup yang bersyukur. Semoga ini menolong kita untuk semakin menikmati hidup kita dan semakin hari semakin bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.